Harian Selasa 27 Mei 2025. Ia menyinari kita dengan wajahnya. Mazmur 67 ayat 1-8. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami saat membaca dan merenungkan firman-Mu, sehingga kami mengerti maksud kehendak Tuhan. Dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Salam sejahtera. Semoga hari ini kita makin percaya bahwa Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Artinya Allah hadir, memperhatikan dan mengasihi kita. Berkat-Nya memberi kita perlindungan, kasih karunia, dan damai sejahtera. Mazmur 67 ayat 2. Ketika wajah Allah bersinar atas kita, itu adalah tanda penyertaan-Nya, bahwa Ia tidak meninggalkan kita. Mengapa Allah tidak meninggalkan kita? Karena kasih-Nya setia untuk selama-lamanya. Alkitab mengajarkan bahwa Allah adalah Roh, Yohanes 4 ayat 24, dan tidak dapat dilihat oleh mata manusia, 1 Timotius 6 ayat 16, Yohanes 1 ayat 18. Jadi ketika Alkitab memakai ungkapan seperti wajah Allah bersinar, itu jelas merupakan bahasa kiasan atau metafora. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini berarti Allah tidak dilihat dalam bentuk fisik atau materi. Kita menyembahnya bukan dengan melihat wajah atau bentuk lahiriah, tetapi dari hati, dengan roh manusia yang dipimpin oleh kebenaran Allah. Penyembahan sejati bukan soal ritual lahiriah, melainkan hubungan yang tulus, lahir dari pengertian akan kebenaran Allah. Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Ini berarti Allah Bapa tidak terlihat oleh manusia, karena Dia roh yang tidak kelihatan. Namun Yesus Kristus, anak Allah, adalah penyataan sempurna dari siapa Allah itu. Melalui Yesus kita mengenal sifat, kehendak, dan kasih Allah secara nyata. Yesus adalah jalan satu-satunya bagi manusia untuk memahami dan mengenal Allah dengan benar. 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun dari manusia tidak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa kekal. Ini berarti Allah itu transenden, melampaui segala ciptaan, mulia, dan tidak dapat didekati oleh manusia dalam kondisi jasmani biasa. Tidak ada manusia yang dapat melihat Allah dalam kemuliaannya yang penuh dan tetap hidup. Ia menekankan keagungan, kekudusan, dan kemuliaan Allah yang tak terselami oleh akal manusia. Dalam Mazmur 67 dijelaskan bahwa Allah mengasihani, memberkati, menyinari kita dengan wajah-Nya,
supaya jalan Tuhan dikenal di bumi. Apa maksudnya? Jawabnya adalah, berkat Allah tidak pernah hanya untuk kita sendiri, tetapi supaya kemuliaannya memancar kepada dunia. Berkat Allah adalah sarana kesaksian, bukan sekedar alat untuk kenyamanan pribadi. Allah memberkati kita supaya kita diutus di antara segala bangsa, membawa terangnya. Allah memberkati kita supaya namanya dikenal segala bangsa. Ketika Allah mengasihani dan memberkati umatnya, tujuannya bukan supaya umat hidup nyaman, tetapi supaya bangsa-bangsa lain melihat siapa Allah yang disembah. Hidup yang diberkati dan menjadi kesaksian sehingga orang lain mengenal jalan Tuhan, mengenal kehendak Tuhan, dan mengenal karya keselamatan Yesus. Kehadiran Allah dalam hidup kita menjadi terang yang memancar ke sekitar, sehingga mereka melihat keadilan, damai, sukacita, dan kekudusan yang nyata di tengah umat Allah. Kasih dan keselamatan Allah bersifat universal. Karya keselamatan Allah bukan hanya untuk umat sendiri, tetapi untuk segala bangsa. Bila Allah mengasihani, memberkati, menyinari umatnya, itu bukan hanya demi kesejahteraan umat, tetapi supaya dunia melihat siapa Allah. Dunia mengenal jalan-jalannya, keadilan, kasih, keselamatan. Bangsa-bangsa lain tertarik untuk datang kepada terangnya. Kita dipanggil untuk hidup sebagai saluran berkat, membawa terang kasih, kebenaran dan keselamatan Allah kepada siapapun yang kita jumpai. Setiap hari kita menerima berkat dari Tuhan dalam bentuk kesehatan, rezeki, keluarga, keberhasilan, bahkan hal-hal kecil yang sering kita anggap remeh. Namun, pernahkah kita berpikir, untuk apa Tuhan memberikan semua ini? Apakah hanya supaya kita merasa puas, nyaman, dan aman? Berkat adalah alat, bukan tujuan akhir. Keberhasilan, kelimpahan, kesejahteraan bukanlah tanda puncak kehidupan rohani, tetapi sarana untuk mengasihi sesama, membagikan kabar baik, dan menjadi saksi kemuliaan Tuhan. Setiap berkat membawa tanggung jawab, bukan hanya sekedar bersyukur, tetapi juga bertanya, bagaimana kita bisa membagikan ini? Bagaimana kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain? Doa kita melampaui diri sendiri. Kita diingatkan untuk tidak hanya berdoa untuk kebutuhan pribadi, tetapi juga untuk bangsa-bangsa, bagi mereka yang belum mengenal Tuhan, dan untuk mendukung pelayanan misi dimanapun kita berada. Kita mengukur keberhasilan secara rohani. Keberhasilan sejati bukan diukur dari seberapa banyak yang kita miliki, tetapi dari seberapa besar semua itu bisa memuliakan Allah dan memberkati orang lain. Refleksi bagi kita, siapa saja di sekitar kita yang saat ini membutuhkan sentuhan terang Tuhan melalui hidup kita. Bagaimana kita bisa menjadi saluran berkat bukan hanya dalam
bentuk materi, tetapi juga perhatian doa atau waktu. Pernahkah kita sungguh-sungguh berdoa untuk bangsa lain, orang lain, atau mereka yang belum mengenal Tuhan? Apa langkah kecil yang bisa kita ambil minggu ini untuk mendukung pelayanan misi, misalnya lewat doa, memberi, atau ikut terlibat dalam pelayanan? Apa pengalaman atau kesaksian pribadi kita tentang merasakan terang dan berkat Tuhan dalam hidup? Apakah selama ini kita melihat berkat Tuhan sebagai tujuan akhir, atau sebagai alat untuk memuliakan, atau sebagai alat untuk memuliakannya? Kita mengimani bahwa wajah Tuhan yang ramah bercahaya pada kita dan memberi damai sejahtera, seperti ungkapan dalam KJ 350 ayat 2. Wajah-Mu kiranya ramah bercahaya, pada kami berikanlah damai dan sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami makin mempercayai bahwa Tuhan menyinari kami, berarti Allah hadir. Allah memperhatikan dan mengasihi kami. Berkat Tuhan memberi kami perlindungan, kasih karunia dan damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.